Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita pada hari ini telah berada di penghujung dari bulan secara kalender Hijriah, yaitu bulan Jumadil Akhir, di mana setelah bulan ini, ya hari ini adalah tanggal 27, kita akan memasuki salah satu di antara bulan yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu bulan Arba'atun Hurum, yaitu 4 bulan yang suci atau yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab, ya, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Dalam beberapa literatur para ulama sepakat bahwa Rajab adalah salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan haram yang secara terpisah, ya, secara posisi itu terpisah dari bulan-bulan yang lain. Sementara 3 bulan yang lainnya itu berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram, ya. Tapi Rajab ini agak jauh, ya. Nah, bulan Rajab yang di situ pertama keutamaannya adalah salah satu di antara 4 bulan haram atau bulan suci yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Di situ jelas bahwa yang dimaksudkan Arba'atun Hurum di At-Taubah ayat 36 itu adalah bulan Rajab salah satunya. Maka para ulama menyebutkan bahwa konsekuensi dari keutamaan bulan itu adalah ta'dhimuz zaman, ya. Jadi karena Rajab itu dimuliakan kedudukannya sebagai bulan salah satu dari bulan haram, maka dia pun dimuliakan posisinya karena waktunya, ta'dhimuz zaman, ya. Nah, ada beberapa alasan, ya, kenapa Rajab itu punya kedudukan, punya kemuliaan dibanding bulan yang lain. Karena bulan ini disebut sebagai bulan untuk menahan diri, ya. Bulan untuk menahan diri. Artinya menahan diri dalam arti dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti Sya'ban adalah bulan untuk mempersiapkan, melatih
sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, makanya ada salah seorang ulama yang menyebutkan bahwa bulan Rajab ini adalah untuk persiapan, ya ibaratnya kalau orang petani itu untuk resik-resik, ya clearing, ya kalau apa bahasa ininya, land clearing ya istilahnya, membersihkan. Orang petani itu kan kalau mau tanam itu dibersihkan rumput-rumputnya dan seterusnya. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan menanam. Ya, jadi kalau sudah bersih kemudian ditanami. Nah, kemudian Ramadan adalah bulannya panen. Ya, jadi memanen hasil dari latihan-latihan tadi. Nah, maka ada salah satu di antara doa yang masyhur di kalangan salaf, meskipun itu bukan hadis ya, tapi ulama menyebutkan bahwa mustahab dianjurkan untuk berdoa di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Nah, itu 3 hari lagi kita sudah memasuki bulan Rajab tersebut. Nah, maka para ulama memuliakan bulan Rajab itu dengan pertama berhenti dari maksiat, berhenti dari dosa-dosa, ya sebagaimana dalam At-Taubah ayat 36 itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, maka janganlah kamu berbuat zalim, ya, terhadap dirimu. Ya, anfusakum di situ bisa berarti berbuat zalim terhadap diri, artinya berbuat dosa, atau juga berbuat zalim kepada sesamamu, sesama manusia, artinya berhenti dari menzalimi orang lain. Ya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, kemudian juga dianjurkan adalah untuk mulai memperbanyak amal-amal kebaikan atau amal-amal soleh, ya, karena di 2 bulan itu adalah sebagai persiapan, ya, supaya tidak kaget di bulan Ramadan. Ya, kita saja ini kalau biasanya mau daftar haji itu ya, 1 tahun belum berangkat itu setiap hari disuruh jalan kaki minimal setengah jam ya Pak ya. Kenapa? Karena ya nanti biar tidak kaget, karena yang namanya jamaah haji itu wajib hukumnya jalan kaki. Ya, walaupun mestinya sedekat-dekat hotelnya itu dari Masjidil Haram, tapi tetap saja halaman Masjidil Haram itu luas sekali, sehingga setiap hari itu minimal orang itu jalan kaki mesti lebih dari 2 kilo. Ya, apalagi Masjid Nabawi lebih luas lagi ya. Nah, dari pagernya sampai pintunya saja itu, ya, kecuali kalau kita ini ya sampai emperan toko sudah berhenti di situ terus gelar sajadah ngenteni qomat. Nah, ya bisa juga. Ya, karena nanti pada akhirnya jamaahnya juga melober gitu ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan saf di dalam itu mesti harus berjalan dari gerbang sampai tengah, taruhlah ya, tengah dalam masjid itu tidak kurang dari 1 kilometer dari ya hotelnya.
Nah, maka setiap orang yang telah mempersiapkan diri akan lebih mudah. Ya, dan ini tentu sangat ilmiah. Ya, sangat ilmiah. Dokter itu selalu mengajarkan ya bahwa perut ini ya kalau sudah dilatih sebelum Ramadan itu sudah dilatih untuk berpuasa. Nah, maka ketika bulan Ramadan datang itu dia nggak kaget. Ya, yang namanya kaget itu kan baru pertama-tama. Ya, pertama, kedua, ketiga. Begitu nanti sudah ke-5 dan seterusnya, jadi sudah biasa. Sehingga bulan Ramadan di saat puasa itu tidak mengganggu aktivitas keseharian kita. Malam kita anjurkan untuk qiyam, ya, untuk sholat malam. Kita dianjurkan untuk tilawatul Quran, ya, tadarus, ya, baca Quran yang banyak. Kemudian kita juga dianjurkan untuk amal-amal kebaikan yang lain. Itu terasa ringan karena sudah dilatih sebelumnya, tidak hanya 1 bulan, ya, bahkan 2 bulan sebelumnya, yaitu di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya, meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa tidak ada amalan-amalan secara khusus yang diperintahkan, akan tetapi amalan-amalan yang bersifat umum sebagaimana amalan-amalan di bulan yang lain, seperti puasa sunnah pada umumnya, ya. Tidak ada secara khusus puasa sunnah Rajab, nggak ada. Yang ada ya puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid, ataukah orang yang terbiasa puasa Daud, begitu ya. Tapi secara khusus saumu Rajab tidak ada anjuran. Demikian juga sholat, tidak ada sholat secara khusus, sholat Rajab atau sholat Lailah Isra wal Mi'raj juga tidak ada, ya. Atau sering ada istilah namanya sholat raghaib, ya. Nah, yang ada adalah ya sholat-sholat sunnah yang umum dilaksanakan, ya, sholat tahajud, sholat hajat, atau sholat-sholat sunnah yang biasa. Nah, sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Rajab itu dengan segala keutamaannya, akan tetapi tidak ada ibadah secara khusus atau secara spesifik. Dan di bulan Rajab itu pula para ahli sejarah, para mu'arrikh sepakat bahwa Rasulullah SAW melakukan suatu peristiwa besar, yaitu Isra wal Mi'raj. Dan setiap kali Isra dan Mi'raj, maka kita tidak akan bisa melepaskan dari permasalahan Masjidil Aqsa, yaitu permasalahan bangsa Palestina. Nah, maka boleh dikatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan Masjidil Aqsa, bulan yang mengingatkan kita kembali tentang kewajiban kita, PR kita sebagai umat Islam, yaitu membebaskan Masjidil Aqsa. Ya, bagaimana agar Masjidil Aqsa itu betul-betul bebas sebagaimana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang penuh dapat dikunjungi oleh setiap umat Islam dengan bebas, dengan aman, tanpa harus kemudian di dalam harus minta izin kepada orang lain. Nah, kalau selama ini kalau kita mau masuk Aqsa, kita harus izin kepada Israel. Ya, kalau Israel nggak kasih izin, nggak bisa kita. Ya, bahkan orang Palestina sendiri, bahkan orang Yerusalem sendiri, bahkan orang Al-Quds, ya, yang dimana di situ dia lahir, ketika dia
umpama ada di luar Yerusalem itu nggak bisa dia masuk ke situ. Saya pernah ketika masuk Masjidil Aqsa itu ketemu dengan imam masjidnya di Masjid Qibli di belakang, ya masjid kecil yang di belakang itu. Beliau setelah sholat subuh itu mengatakan begini, beruntunglah kamu bukan orang Palestina, kamu bukan orang Arab, kamu orang ajam, tapi kamu bisa masuk, kamu bisa sholat di Masjid Aqsa ini. Ribuan, bahkan mungkin jutaan orang Palestina, mereka bermimpi, mereka bercita-cita untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa ini, tapi sampai saat ini mereka tidak bisa karena tempat itu dikuasai atau diduduki oleh Israel yang tidak membolehkan orang-orang, ya kecuali yang dikasih izin untuk bisa masuk di situ. Nah, dari situ saya merasa alhamdulillah ya Allah, yang kita yang bukan orang Palestina bisa diberikan kesempatan oleh Allah bisa sholat di situ. Sementara orang Palestina sendiri yang lahir di Palestina, yang mereka yang punya tanah di situ, tapi mereka ketika mereka berada di luar wilayah Yerusalem, wilayah Al-Quds, ya, jadi kita kalau mau ke Al-Aqsa itu kalau ditanya sama imigrasi Israel, where are you going? Nah, mau kemana lo? Kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita jawabnya Al-Quds, enggak dikasih kita, enggak dikasih, enggak bisa masuk. Maka jawabannya where are you going? Ya, Yerusalem. Ya. Jadi istilahnya saja sudah kita dipaksa untuk mengikuti bahasa, ya, nama kota Al-Quds, ya, di mana tempatnya Masjidil Aqsa itu kita harus mengikuti bahasa atau istilah mereka, yaitu Yerusalem. Ya, memang di situ 3 agama besar, di situ semuanya mengklaim, ya, umat Yahudi, Nasrani, dan juga umat Islam. Orang Nasrani di situ meyakini adalah tempat kelahiran Nabi Isa, ya, gereja lahirnya Yesus ada di situ, ya. Kemudian orang Yahudi meratapi sebagai ada tembok ratapan, ya, yang mereka meyakini bahwa itu adalah tempat suci, ya, tempat suci mereka. Nah, sehingga ya inilah tugas kita, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Aqsa itu dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk bisa bertemu dengan bulan Rajab, Sya'ban, dan juga bulan suci Ramadan, dan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beramal yang terbaik di bulan-bulan tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.